dengan suatu pembicaraan, dengan suatu kalimat yang dimurkai oleh Allah, yang dia ucapkan tanpa dia ketahui apa yang dia ucapkan. Dia tidak peduli dengan ucapannya sehingga menjerumuskan dia masuk ke dalam neraka jahanam. Ini hadis yang membicarakan ancaman kepada orang yang berkata-kata tapi tidak tahu apa yang dia ucapkan. Berdasarkan hadis tersebut dan dalil-dalil syariat yang lain, maka kita berusaha untuk senantiasa memperhatikan ucapan-ucapan kita terkait perkara-perkara yang kita tidak mengetahui dengan benar berita-berita tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memeriksa dan meneliti kembali apabila datang kepada kita berita dari orang-orang fasik. Ya. Jadi jangan setiap berita yang kita lihat, yang kita dengar, kita kemudian share kembali. Kita kirim kembali ke masyarakat kaum muslimin tanpa terlebih dahulu kita memeriksanya. Kenapa demikian? Karena yang demikian itu bukan sifat-sifat seorang muslim. Sifat seorang muslim adalah senantiasa bersabar terhadap berita dan kemudian menelaah berita tersebut. Jika bermanfaat bagi saudaranya, dia sebarkan. Jika dia ragu manfaat dan tidak manfaatnya, dia diamkan. Dan jika dia tahu tidak ada manfaatnya, sama sekali dia tidak sebarkan. Ya, maka pada pagi hari ini kita mencoba untuk menjelaskan kepada saudara-saudara saya di sini tentang al-Yahud. Yahudi, sifat-sifatnya, boikot atasnya dan larangan mengikutinya. Ya. Sungguh pada hari ini kita melihat bagaimana kaum muslimin marah, terbakar dada mereka dengan perbuatan satu kaum yang Allah laknat mereka menjadi kera dan babi. Satu kaum yang suka mencaci maki Allah. Satu kaum yang suka mencela para nabi. Satu kaum yang suka membunuh para nabi. Satu kaum yang suka melanggar perjanjian. Satu kaum yang suka memerangi kaum muslimin agar kaum muslimin murtad dari agamanya. Satu kaum yang suka makan makanan yang haram dan tamak terhadap dunia. Satu kaum yang tidak suka membersihkan halaman rumahnya. Inilah kaum yang Allah sebut sebagai al-Yahud. Namun kaum muslimin dengan segala ilmu yang mereka miliki, mereka mengenal Yahudi dengan sifat-sifat jeleknya. Tapi kaum muslimin sebagian dari kita masuk ke dalam jebakan mereka. Apa jebakan yang mereka buat kita? Mereka menamakan diri mereka Israel. Dan kaum muslimin di negeri ini, bahkan di negeri-negeri yang lain, mereka mencaci maki Israel. Begitu kan Pak? Lihatlah yang ada di media elektronik, media massa. Ya, Israel kejam. Cincang Israel. Israel jahat dan seterusnya. Banyak ulama Islam yang menulis kitab menasihati kita agar tidak mengucapkan kalimat-kalimat tersebut yang mereka tuduh kepada Yahudi, namun justru mereka terperangkap dengan jebakan Yahudi. Karena Yahudi memiliki sifat suka mengelak, suka memutarbalikkan fakta. Jadi Yahudi adalah nama yang Allah berikan buat mereka. Allah menyebut Yahudi di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Walan tardo ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha, tidak akan rela, tidak akan suka mereka kepada kalian. Siapa mereka? Al-Yahud, Yahudi dan Nasara. Kepada kaum muslimin sampai kaum muslimin
mengikuti millah, agama mereka. Jadi dengan tayangan yang kita lihat di media elektronik, yang kita baca di media massa, kita telah mencela Nabi Allah Yakub alaihissalam. Tidakkah kita membaca Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-93, catat oleh antum semua. Surat Ali Imran ayat yang ke-93, Allah Jalla wa Ala berfirman, kullu ta'am kana hillan li bani Israel. Kata Allah Jalla wa Ala, semua makanan halal bagi Bani Israel, illa ma harama Israel ala nafsihi min qabli an tunazzala Taurah, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel atas dirinya sendiri sebelum Allah menurunkan Taurat. Jadi Allah menyebutkan dua nama di dalam Ali Imran 93. Silakan dibuka yang memiliki handphone atau memiliki aplikasi Al-Quran. Ali Imran ayat 93, Allah mengatakan kullu ta'am kana hillan li bani Israel. Semua makanan halal bagi Bani Israel, illa ma harama Israel, kecuali yang Allah haramkan untuk Israel. Jadi yang pertama Allah sebut Bani Israel, keturunan Israel. Yang kedua Israel. Dan semua terjemahan Al-Quran yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, lafaz Israel di dalam Ali Imran 93 tidak lain dan tidak bukan adalah Yakub alaihissalam. Jadi kita caci maki Yahudi dengan nama Israel, ganyang Israel, la haula wala quwwata illa billah. Kita mencaci maki Nabi Allah Yakub alaihissalam. Itu dalil dari Al-Quran. Bagaimana dalil dari As-Sunnah? Karena kita membahas kitab akidah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dua sumber hukum bagi kaum muslimin di sini dan di seluruh tempat. Sumber hukum kita ada dua, Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Tadi di Al-Quran Allah sebut Israel, ya, yang diberikan nama oleh Yahudi sebagai nama negara mereka. Jadi kalau kaum muslimin melihat kejahatan Yahudi, mereka caci maki siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Itu kejahatan mereka, itu jejak langkah mereka, dan kita jangan terjebak dengan ucapan mereka. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Hatim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan hadarat isabatun minal yahudi Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala lahum. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, suatu saat sekelompok orang Yahudi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bertanya kepada mereka. Siapa yang mendatangi Nabi? Sekelompok orang Yahudi. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, hal ta'lamuna anna Israila Yakub? Kata Nabi yang mulia kepada mereka, apakah kalian paham, kalian tahu, kalian beriman bahwa Israel itu adalah Yakub? Apa kata Yahudi tadi? Naam, iya. Maka Nabi SAW bersabda, kata beliau SAW, Allahumma shhad alaihim, wahai Allah, saksikan ucapan mereka. Jadi yang menyaksikan bahwasanya, yang menyatakan bahwasanya Israel adalah Nabi Yakub, yang pertama siapa? Yahudi. Mereka percaya, beriman bahwa Israel itu adalah Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Al-Quran berbicara tentang dirinya, Israel. Hadis Nabi yang sahih berbicara tentang Israel. Jadi jangan kita masuk ke dalam perangkap mereka. Dan kita tahu Pak, bahwa Yahudi
adalah Bani Israel, sahih. Tapi Bani Israel yang menyimpang dari ajaran Taurat. Sebagaimana kaum muslimin yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, ada tidak? Ada. Maka Bani Israel ada yang beriman kepada ajaran yang dibawa Nabi Musa alaihissalam, ada yang menyimpang dari mereka. Jadi mari kita satukan pemahaman kita terhadap musuh Allah ini. Berkata seorang ulama Yordania, penamaan ini itu menamakan Yahudi dengan nama Israel merupakan kemungkaran. Telah meluas di tengah masyarakat di negeri-negeri muslim sebuah perkataan yang berkonotasi celaan Israel melakukan ini dan itu dan akan melakukan tindakan ini dan itu, padahal Israel merupakan salah seorang rasul Allah, yakni Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian beliau melanjutkan, beliau Nabi Yakub alaihissalam sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengan negara yang senang berbuat makar dan keji ini. Antara para nabi dan rasul sama sekali tidak ada saling mewarisi dengan orang-orang yang kafir kepada Allah, musuh-musuh mereka. Kemudian beliau melanjutkan, Yahudi sama sekali tidak memiliki hubungan agama dengan Nabi Allah Israel alaihissalam, yakni Yakub alaihissalam. Penamaan seperti ini memberikan dampak buruk pada pemahaman agama kita. Allah dan para rasulnya tidak akan pernah meridhoinya, terutama Nabi Yakub alaihissalam. Karena Yahudi adalah kaum yang kafir dan pembohong. Menyematkan nama ini kepada mereka mengandung pelecehan terhadap Nabi Israel alaihissalam. Dan yang wajib adalah tidak menamakan mereka dengan nama Israel. Adapun nama mereka itu ditulis di map, di berita, jangan antum membacanya dengan nama yang mereka berikan. Ganti nama tersebut dengan nama Al-Yahud. Cukuplah itu nama buat mereka. Kenapa kita dilarang mengikuti jejak mereka, Pak? Ada 7 yang saya turunkan sifat-sifat Yahudi yang dimurkai oleh Allah. Yang pertama, orang Yahudi atau kaum Yahudi adalah kaum yang berani mencela Allah. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 181, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir wa nahnu aghnia. Itu ucapan mereka. Kata Allah Jalla wa Ala, sungguh Allah benar-benar mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan sesungguhnya Allah itu miskin dan kamilah yang kaya. Ucapan siapa ini, Pak? Ucapan orang-orang yang jejaknya diikuti oleh sebagian kaum muslimin, terutama nanti di akhir tahun. Betul tidak, Pak? Kita benci Yahudi, tapi anak-anak kita biarkan meniup apa yang ditiup oleh Yahudi. Betul tidak? Kita benci Yahudi, tapi apa? Di setiap tanggal 31 Desember menunggu jam 00.00 kita membenci Yahudi yang menghancurkan kaum muslimin saudara-saudara kita di Palestina. Setiap tanggal 31 Desember kita keluar menunggu waktu datang itu. Kita biarkan anak kita berpesta dengan api-api, padahal itu kebiasaan mereka, dengan suara-suara berisik, kebiasaan mereka. Mari kita pahamkan diri kita bahwa Yahudi kaum yang suka mencela Allah Jalla wa Ala. Kemudian Allah berfirman dalam ayat yang lain, Al-Maidah ayat 64, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Lihat ucapan Yahudi kepada Allah. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Yang pertama tadi apa? Allah miskin, kamilah yang kaya. Yang kedua, tangan Allah terbelenggu. Nah, orang-orang Yahudi mensifati Allah dengan tangan Allah terbelenggu. Maksudnya apa? Kikir, bakhil, pelit. Jadi Allah disifatkan dengan sifat manusia. Itulah kaum Yahudi. Ya. Yang kedua, kaum Yahudi adalah kaum yang suka melanggar perjanjian dengan Allah,
maka Allah laknat sebagian mereka di zaman dahulu menjadi kera dan babi. Lihat dalilnya surat Al-Baqarah 65. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa laqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt fakulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Kata Allah, sungguh kamu benar-benar telah mengetahui orang-orang yang telah melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabtu. Lalu kami, kata Allah, katakan kepada mereka, jadilah kalian menjadi kera yang hina. Apa maksud ayat ini, Pak? Allah telah mengambil perjanjian dengan orang-orang Yahudi di zaman Nabi Musa. Jadi di Yahudi, Pak, Yahudi di zaman Nabi Musa, dijelaskan oleh Ibnu Katsir dan para ulama tarikh, terbagi menjadi dua golongan. Yahudi yang beriman dan taat kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Yahudi yang keluar dari ajaran Nabi Musa alaihissalam. Lalu Yahudi yang beriman kepada Nabi Musa membuat benteng, tembok yang tinggi. Nah, ini pas perbatasan ini. Tapi bukan yang sini beriman, yang sini enggak beriman, bukan ya. Seperti ini batas kampungnya. Yang ini yang beriman kepada Nabi Musa, dan ini yang mendurhakai Nabi Musa. Lalu Allah ambil perjanjian kepada mereka agar mereka tidak boleh makan ikan pada hari Sabtu. Enggak boleh menangkap ikan pada hari Sabtu. Awalnya kedua sisi ini sama-sama tahu ayat itu dalam Taurat. Lalu yang sebagian ini mereka memasang jalak pada hari Jumat. Paham? Pasang jalaknya hari Jumat, panen ikannya di hari Ahad. Kata saudara mereka, kenapa kalian menangkap ikan di hari Sabtu? Kata yang melakukan, kami tidak melakukannya. Kami pasang jalak di hari Jumat, panennya di hari Ahad. Berarti kami tidak makan ikan di hari Sabtu. Lihat cara mereka. Akal-akalan mereka, Pak. Ya, maka kata sebagian yang beriman kepada Nabi Musa, kalau gitu kami berlepas diri kepadamu, maka dibangunlah tembok antara mereka berdua. Ya, jadi Yahudi terkenal, Pak, suka melanggar aturan. Nah, jangan ikuti sifat mereka. Suka melanggar aturan Allah, jangan. Allah menetapkan A, kita kerjakan A. Allah menetapkan B, kita kerjakan B. Jangan dipilih-pilih, yang A saja yang enak, yang B enggak enak. Itu sifat mereka. Yang kedua, Al-Maidah ayat 60, Allah berfirman, katakan wahai Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang suatu yang lebih buruk pembalasannya daripada itu di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah, yang di antara mereka Allah jadikan kera dan babi. Di antara mereka juga ada yang menyembah syaitan. Siapa mereka? Al-Yahud. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat ini. Kata beliau, seorang ahli tafsir yang didoakan oleh Rasulullah SAW, bahwa Allah menjadikan sebagian dari orang-orang Yahudi di zaman Musa alaihissalam menjadi kera dan babi. Para pemudanya dikutuk menjadi kera, sedangkan yang sudah usia lanjutnya dikutuk menjadi babi. Itu tafsir ayat tersebut, Al-Maidah 60. Jadi yang pemudanya dirubah menjadi kera, yang orang tua jadi babi. Kemudian kata beliau juga bahwa Allah mengutuk mereka menjadi kera karena kedurhakaan mereka. Dan bentuk rupa mereka yang tersebut hanya hidup di bumi selama 3 hari. Tidak lebih dari itu. Jadi mereka hanya hidup 3 hari. Kenapa mereka hidup hanya 3 hari, Pak? Kata Abdullah bin Abbas, karena setelah mereka dikutuk oleh Allah menjadi kera dan babi, mereka tidak mau makan dan minum karena malu, dan mereka tidak bisa mengembangbiakkan keturunannya.
Jadi setelah Allah laknat mereka menjadi kera dan babi, mereka berdiam diri di rumah-rumah mereka. Karena jasad mereka menjadi kera yang pemudanya, yang tuanya menjadi babi. Itulah Pak, laknat Allah atas mereka. Tapi kata Abdullah bin Abbas, adapun kera dan babi yang hidup pada hari ini bukanlah keturunan mereka. Hewan saja yang kera dan babi sekarang. Karena kera dan babi yang Allah jadikan Yahudi menjadi keduanya telah mati setelah Allah laknat mereka dari hari pertama terlaknat sampai hari ketiganya. Ya, jadi kalau sekarang ini ada orang mengatakan Yahudi sekarang yang ada di Palestina dan di sekitarnya adalah keturunan kera dan babi, tidak. Karena yang dirubah oleh Allah menjadi kera dan babi hidupnya hanya 3 hari saja. Paham di sini? Dan ini untuk membantah syubhat yang dikirim oleh mereka juga. Ya, jadi kita mesti bertindak dengan ilmu. Berkata Qatadah seorang tabi'in, bahwa kaum itu menjadi kera yang memiliki ekor. Sebelumnya mereka adalah manusia yang terdiri dari kalangan pria dan wanita dari kalangan pemudanya. Ya, kemudian dalam tafsir yang lain, Qatadah rahimahullah juga berkata, mereka dijadikan kera-kera muda dan babi-babi tua. Kemudian mereka tetap hidup selama 3 hari, lalu dibinasakan. Tidak ada yang bertahan lebih dari 3 hari dan mereka tidak berkembang biak. Ya, jadi kita tahu sekarang bahwasanya orang-orang Yahudi yang Allah rubah mereka fisiknya menjadi kera dan babi sudah mati. Ya, hanya hidup 3 hari. Ya, jadi bukan kiasan, Pak. Ya, tapi jasad mereka dirubah. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan hadis yang sanadnya sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Lihat Pak, apa yang Nabi sampaikan kepada kita. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata bahwa kami pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kera dan babi. Apakah kera dan babi yang ada sekarang merupakan keturunan dari orang-orang Yahudi yang dikutuk Allah? Maka Rasulullah SAW menjawab, tidak. Sesungguhnya Allah sama sekali belum pernah mengutuk suatu kaum lalu membiarkan mereka berketurunan. Tetapi kera dan babi yang ada pada hari ini merupakan makhluk yang telah ada sebelumnya. Dan ketika Allah murka terhadap orang-orang Yahudi, maka dia mengutuk mereka dan menjadikan mereka seperti kera dan babi, atau menjadikan mereka kera dan babi. Jadi kera dan babi yang merupakan hewan pada hari ini bukan keturunan Yahudi. Mereka sebatas hewan. Yang ketiga, kaum Yahudi adalah kaum yang sombong, suka membantah, mendustai para nabi dan membunuh para nabi. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 87, "Wa laqad ataina Musal kitab wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul." Sungguh kata Allah, kami benar-benar telah memberikan kepada Musa Taurat dan kami susulkan setelah Musa rasul-rasul. Wa ataina Isa bin Maryam, kami datangkan pula Nabi Isa kepada mereka. Nabi Isa itu Nabi Bani Israel, Pak. Jadi Musa, Isa adalah nabi-nabi Bani Israel. Maka dalam kitab Injil ada 2 kitab Pak di Injil. Satu kitab Taurat perjanjian lama, satu kitab Injil perjanjian baru. Itu 2 kitab dari 2 nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Allah, wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu biruhil qudus. Lalu kami tunjukkan pula kepada Yahudi itu Ruhul Kudus. Siapa itu, Pak? Ruhul Kudus, Jibril. Ya, jadi Ruhul Kudus dalam Islam namanya Jibril alaihissalam. Apa kata Allah? Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusakum istikbartum. Apakah kata Allah Jalla wa Ala, setiap kali Rasul datang kepadamu membawa penjelasan, sementara kamu enggak suka dengan penjelasan itu, istakbartum, kamu menyombongkan diri.
Kemudian kata Allah, fa fariqan kadzdzabtum. Sebagiannya kamu dustakan itu ajaran para nabi dan rasul. Wa fariqan taqtulun. Sebagian nabi kalian bunuh. Jadi kaum Pak yang berani membunuh para nabi al-Yahud. Enggak ada yang lain. Al-Baqarah 91, apabila dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum aminu bima anzalallah, berimanlah kamu dengan Al-Qur'an. Ya, apa kata mereka? Qalu nu'minu bima unzila alaina. Kami hanya beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, Taurat. Padahal ketika diturunkan Taurat, diturunkan Injil, diturunkan Jibril, tetap saja mereka menyombongkan diri dan membunuh para nabi. Lalu Allah mengatakan, berimanlah dengan apa yang aku turunkan Al-Quran. Kata mereka, nu'minu bima unzila alaina. Kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, berupa Taurat dan Injil. Tapi kata Allah, wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Mereka ingkar kepada apa yang setelahnya, yaitu Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab mereka. Qul falima taqtuluna anbiya Allah. Katakan Muhammad kepada Yahudi itu, mengapa kamu suka membunuh nabi-nabi yang datang kepada kamu? In kuntum mu'minun. Kalau kalian beriman kepada Taurat. Paham di sini, Pak? Jadi berkali-kali Allah dan Rasul mendatangi mereka agar mereka kembali taubat, enggak mau. Ya. Jadi kita jangan seperti mereka. Sudah dikasih tahu dalilnya Al-Quran, hadis sahih, masih ngeyel. Nah, itu sifat Yahudi. Ada dalilnya Al-Quran, ada dalilnya dari hadis sahih, masih saja enggak percaya. Ah, itu kan zaman dulu. La haula wala quwata illa billah. Al-Quran hadis sahih buat zaman dulu sama seperti mereka. Kemudian dalam surat Ali Imran Allah Jalla wa ala berfirman, innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairi haqq. Sesungguhnya orang-orang yang kafir tersebut kepada ayat-ayat Allah yang membunuh para nabi tanpa hak. Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas, yang suka membunuh orang-orang yang mengajarkan kebenaran, yaitu para dai-dai sahabat para nabi. Fabashirhum bi'adzabin, kabarkan kepada mereka azab yang pedih. Jadi para dai, Pak, disuruh berangkat ke Palestina berbicara dengan polisi-polisi Yahudi, tentara-tentara, kabarkan ayat ini. Fabashirhum bi'adzabin alim. Kenapa? Datang kepada kalian ayat-ayat Allah, kalian bunuh para nabi-nabi Allah. Begitu cara kita berdakwah. Ya. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 183, orang-orang Yahudi berkata, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami agar kami tidak beriman kepada seorang rasul sebelum dia mendatangkan bukti berupa kurban yang dimakan api dari langit. Maka Allah berfirman kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat wa bil ladzina qultum falima taqtuluhum in kuntum shadiqin. Nabi Muhammad berkata kepada mereka, kami telah datangkan kepadamu rasul-rasul sebelum aku, membawa bukti yang kalian inginkan. Akan tetapi kenapa kamu bunuh mereka? Lagi-lagi, Pak, Allah mengabarkan tentang bahwa Yahudi itu suka membunuh Nabi dan juga suka membunuh kita. Mari kita lihat, Pak. Ya. Kata seorang ulama mengambil riwayat dari Abdullah bin Abbas dan Abu Hurairah radhiyallahu an, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma khala yahudiyyun qattu bi muslimin illa hamma bi qatlihi. Kata Nabi yang mulia sallallahu, tidaklah sekali-kali seorang Yahudi berduaan dengan seorang Muslim, maka di hati orang Yahudi itu ada keinginan untuk membunuh si Muslim. Kata siapa ini? Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Kata beliau, ma khala yahudiyun qattu bi muslimin illa hamma bi qatlihi. Tidaklah sekali-kali seorang Yahudi berduaan dengan seorang muslim, pasti di hatinya dia berniat membunuh si muslim itu. Sahih riwayat Ahmad. Ya, jadi betul lah Pak. Al-Quran dan hadis sahih menyebutkan sifat-sifat mereka. Bahkan Yahudi ingin membunuh Nabi SAW 3 kali. Yang pertama ketika mereka berusaha menimpakan batu di atas kepala Nabi yang mulia SAW. Yang kedua mereka meletakkan racun di daging kambing yang diberikan kepada Nabi yang mulia SAW. Dan hadis yang jelas mengabarkan bahwasanya Nabi berkata, sesungguhnya kematianku salah satu sebabnya uratku putus karena racun yang diberikan Yahudi di dalam daging kambing tersebut. Lihat tuh. Yang ketiga, ketika Labid bin Al-Assam Yahudi menyihir Nabi SAW, namun Jibril memalingkan sihirnya. Jadi 3 kali Pak Yahudi ingin membunuh Nabi yang mulia SAW. Yang keempat, kaum Yahudi suka melanggar janji, ngeyel dan suka berdusta. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah 63-64. Kata Allah Jalla wa Ala, yang artinya, ingatlah ketika kami mengambil janjimu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu. Jadi di zaman dahulu Pak, kalau sekarang ini bersumpah gimana? Di atas kita ada Al-Quran. Itu sumpahnya di zaman sekarang ya, walaupun itu nggak boleh. Di zaman mereka gunung yang di atasnya Pak. Mereka bersumpah di atasnya gunung. Jadi kalau mereka bohong, tinggal timpakan gunung itu. Tapi mereka tetap berjanji, betul. Kata Allah, ingatlah ketika kami mengambil janjimu dan kami angkat gunung di atasmu. Coba lihat itu. Ya. Kemudian Allah mengatakan, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya Taurat agar kamu bertakwa. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Setelah itu mereka berpaling. Udah janji sama Allah di atasnya gunung, kalau bohong ditimpain. Lalu mereka setelah sumpah janji mereka berpaling. Maka kata Allah, kalau saja seandainya bukan karunia Allah dan rahmat kepadamu, sudah aku timpakan itu gunung dari dulu. Ya, ini menunjukkan Pak, luar biasa jeleknya sifat mereka. Ya. Kemudian Allah mengatakan dalam Ali Imran, sesungguhnya di antara mereka Bani Israel ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya ketika membaca Taurat, agar kamu menyangka mereka itu, ucapan mereka itu sebagian dari Alkitab. Padahal kata Allah itu bukan dari Alkitab. Mereka berkata itu dari Allah. Ya. Maka Allah mengatakan padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Jadi jangankan kita Pak, Indonesia, Saudi Arabia, Turki, Mesir dibohongin oleh mereka. Allah saja dibohongin sama mereka, apalagi manusia. Jangan masuk ke pangkal mereka. Ya. Kemudian yang kelima, sifat kaum Yahudi adalah dengki kepada kaum muslimin dan paling keras permusuhannya dengan kaum muslimin agar kaum muslimin murtad dari agama Islam. Kenapa kaum Yahudi dengki Pak kepada kita Pak? Ada yang tahu? Pak Rajab? Kenapa orang-orang Yahudi dengki dengan kaum muslimin? Karena Nabi terakhir bukan dari Bani Israel. Mereka menginginkan Nabi itu dari Bani Israel. Tapi itu ucapan mereka saja. Ya. Kemudian sifat-sifat ini dicantumkan oleh Allah Jalla wa Ala dalam surat Al-Baqarah 109, 120, Al-Maidah 82, Ali Imran 67. Banyak sekali Pak dari Al-Quran yang menyatakan bahwa orang-orang Yahudi itu sangat membenci kaum muslimin karena kedengkian yang ada pada mereka. Al-Baqarah 109, Allah Jalla wa Ala berfirman yang artinya banyak di antara ahlul kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu Muhammad setelah kamu beriman menjadi kafir kembali.
karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran datang kepada mereka. Ya. Kemudian ayat yang masyhur, walan tardu ankal yahudu walan nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha kepadamu hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian memeluk agama mereka. Ya. Jadi peperangan kita dengan mereka bukan perang sebatas tanah, bukan. Perang agama. Seperti Iran dan Irak dahulu, bukan perang negara, perang agama. Maka berita-berita yang ada di media elektronik, media sosial itu perlu kita kritisi. Perang antara Yahudi dengan Palestina bukan perang tanah, bukan. Perang agama. Mereka ingin kaum muslimin di Palestina murtad. Itu Pak, bukan perang cuma segera mengambil negeri, bukan. Allah yang menyebutkan, nanti kita lihat. Ya. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud walladzina asyraku. Pasti engkau akan dapati, kata Allah, orang yang paling keras permusuhannya dengan orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi, baru orang-orang musyrik. Makanya di Palestina dan di mana saja yang Yahudi berperang kepada kaum muslimin, pasti Yahudi bersekutu dengan orang-orang penyembah berhala, pasti. Ini firman Allah Jalla wa Ala. Mereka akan berkolaborasi dengan orang-orang yang suka menyekutukan Allah, pasti Pak. Ya. Kemudian yang keenam, kaum Yahudi adalah kaum yang suka memakan yang haram dan tamak terhadap dunia. Ya. Kata Allah Jalla wa Ala di dalam surat Al-Baqarah 96, engkau wahai Muhammad sungguh-sungguh akan mendapati mereka orang-orang Yahudi sebagai manusia yang paling tamak terhadap kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrikin. Tiap-tiap orang dari mereka, kata Allah, ingin diberikan umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab Allah. Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Sampai-sampai saking cintanya dunia Pak, mereka ingin diberi umur yang panjang sampai berapa? 1000 tahun. Tapi kata Allah, umur yang panjang percuma, tidak bisa menolak kalian dari azab Allah. Kemudian Al-Maidah 62, wa tara katsiran minhum yusari'una fil itham wal urwan wa aqlihim suhat, kata Allah. Labisa ma kanu ya'malun. Al-Maidah 62. Kamu akan melihat banyak di antara Yahudi berlomba-lomba dalam perbuatan dosa, permusuhan dan memakan makanan yang haram. Sesungguhnya itulah seburuk-buruk apa yang selalu mereka kerjakan. Yang menarik Pak, dari ayat 62 surat Al-Maidah, Allah mengatakan wa aqlihimus suhta. Kalimat as-suhtu itu Pak ditafsirkan oleh para ulama adalah sogok dan riba. Jadi perbuatan nyogok-nyogok itu enggak lain dan enggak bukan dari mana? Al-Yahud. Ribawiyah dari mereka. Ya kita suka dengan riba ya. Tahu bangke Pak, bangke, bank keliling. Minjem duit kan barangnya cuma 2.000 perak kan sehari. Bangke, bangka tuh bukan bangke, bangkai, bangke, bangka itu, bangka, bank keliling maksudnya kan. Itu kalau masuk ke kampung-kampung Pak, minjemin duit enggak? Ngangsurnya cuma 2.000 Pak. Kata yang minjem, nanti aja dah 2.000 ini. Iya Bu, santai aja Bu 2.000. Lama-lama ada bunganya tuh Pak. Apa namanya kalau bukan riba? Dan kaum muslimin enggak peduli. Benci sama Yahudi, tapi kreditnya pakai riba. Makanya jalan-jalan di Depok macet. Mobilnya kredit. Walaupun enggak semuanya riba ya. Habis mudah Pak sekarang dapetin kendaraan. Tanpa DP. Bayar gopek dapat kendaraan. Cicilannya terlambat, riba.
Hayu aja kita senang bayarnya. Capek-capek nge-grab, nge-gojek dari pagi sampai pagi lagi buat bayar riba. Ya. Jadi kaum yang suka dengan riba adalah mereka. Kaum yang suka menyuap mereka. Kita mau kemana saja nyuap, mau kerja nyuap. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Nabi SAW bersabda ketika menafsirkan surat Al-An'am ayat 146. Al-An'am 146 itu Allah mengatakan begini, Pak. Atas orang-orang Yahudi kami haramkan semua hewan yang berkuku. Kami haramkan pula atas mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya dan yang ada dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Jadi Allah menghukum orang Yahudi mengharamkan semua hewan yang berkuku, maksudnya domba, sapi, semisal dengan itu. Kata Nabi yang mulia SAW, Qatalullahu al-yahud haramallahu alaihim suhum faba'uha wa aklu athmanaha. Lihat Pak, Allah mengharamkan bagi mereka penjualan lemak, gaji dari hewan yang berkuku. Kata Nabi, semoga Allah binasakan orang-orang Yahudi. Allah haramkan lemak, gajinya atas mereka, lalu mereka menjual lemak tersebut dan memakan hasil penjualannya. Jadi kalau kita Pak diharamkan misalnya kita makan marus, ya sudah jangan kita makan marus, jangan beli marus dan jangan jual marus. Allah haramkan daging, Allah haramkan darah, betul tidak? Jangan kita beli, jangan kita jual. Kalau kita lakukan mirip dengan mereka. Ya, yang ketujuh Pak, kaum Yahudi tidak pernah membersihkan halaman rumah mereka. Hati-hati ini Pak, periksa rumah-rumah kita. Bersabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Tahhiru afniyatakum." Bersihkan halaman rumah kalian. Fa innal yahuda la tutahhiru afniyataha. Sesungguhnya orang-orang Yahudi enggak pernah bersihin halaman rumah-rumah mereka. Kalau rumah-rumah kita Pak, halamannya Pak harus kita bersihkan, apalagi halaman masjid. Begitu logiknya. Jadi jangan masjid itu kotor. Ya, jadi kalau ada orang Islam yang enggak peduli dengan kebersihan masjid, saya khawatir Pak. Enggak peduli dengan rumah Allah, apalagi rumahnya sendiri. Ya, masih ada waktu kan? Baik. Yang berikutnya Pak, poin yang berikutnya boykot. Siapa yang boykot produk Yahudi? Ada di sini. Aku, jangan malu-malu, gak apa-apa. Boykot Royco. Ada yang istri kita nggak beli Royco. Boykot Unilever. Mari kita lihat Pak. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat Yusuf. Ini dalil pensyariatan boykot. Catat dalilnya Pak. Yusuf 60. Fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun, kata Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Kalau kamu tidak membawa saudaramu yang lain, maka kamu tidak akan dapat jatah gandum lagi dariku dan kamu enggak boleh masuk ke negaraku. Apa namanya? Boykot. Itu dalil boykot. Paham Pak? Ya. Kemudian hadis Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal ini Pak, orang kaya, kepala suku Yamamah yang punya pertanian gandum. Dan orang-orang Mekah, kafir Quraisy bergantung gandumnya kepada penduduk Yamamah. Yang kepala sukunya Sumamah bin Usal. Kemudian Sumamah bin Usal ditangkap oleh para sahabat Nabi karena Sumamah senantiasa berencana membunuh Rasulullah SAW. Musyrikin, bukan Yahudi, musyrikin. Kemudian dia ditangkap oleh pasukan Nabi yang mulia dan diikat di tiang masjid. Ini dalil bolehnya mengikat musyrik kafir di masjid selama ada maslahatnya, agar mereka melihat keindahan akhlak kaum muslimin. Lalu Nabi 3 hari bertanya kepada Sumamah. Nabi bertanya dengan pertanyaan yang Anda dan saya enggak akan nyangka. Ya, Nabi SAW bertanya dengan ucapan yang sangat indah, Pak.
Kata Nabi, apa yang kau miliki wahai Sumamah? Maksudnya, engkau sudah makan atau belum wahai Sumamah? Hari pertama diikat di tiang masjid, Nabi bertanya, engkau sudah makan Sumamah? Kata Sumamah, aku ini punya banyak harta. Kalau kamu minta, aku berikan. Aku ini jangan ditumpahkan darahnya. Dan seterusnya, kata Sumamah dalam hadis yang panjang. Satu hari Nabi tinggalkan. Hari kedua, apa kau sudah makan atau belum? Aku ini orang yang kaya, dan seterusnya sampai 3 hari. Di hari yang keempat Nabi mengatakan, lepaskan dia. Bawalah dia ke samping masjid, kata Nabi. Maka para sahabat membawanya dia, di samping masjid ada pohon kurma, ada sumur. Maka Sumamah mandi di situ. Dalam riwayat yang lain beliau membasuh mukanya dan datang lagi ke masjid dan berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kenapa Pak Sumamah masuk Islam? Keindahan akhlak Nabi yang mulia sallallahu. Enggak dizolimi tawanan itu. Diberikan oleh Nabi kesempatan melihat peribadatan kaum muslimin dan akhlak kaum muslimin. Jadi kalau kaum muslimin itu orangnya galak, nanti orang kafir nggak mau masuk Islam. DKM-nya galak-galak, katanya gitu. Mukanya serem-serem, nggak pernah senyum. La haula wala quwata illa billah. Bukan di sini, Pak. Ya. Apa kata Umamah, Pak, setelah masuk Islam? Sesungguhnya ketika utusanmu menangkapku, aku akan berniat umroh. Jadi Sumamah waktu musyrik sudah berumroh, Pak. Dan syariat umrah dengan tawaf itu sudah dilakukan oleh kafir musyrikin sebelum datangnya perintah umrah kepada Nabi yang mulia SAW. Tapi dalam keadaan mereka telanjang bulat. Datanglah kepada mereka firman Allah Al-A'raf ayat 31. Pakailah pakaianmu yang bagus saat memasuki masjid. Jadi kalau antum masuk masjid cari yang bagus pakaiannya, Pak. Jangan sembarangan, karena yang kalian masuki bukan rumahnya manusia, rumah Allah Jalla wa Ala yang menciptakan kalian semua. Ya. Makanya orang-orang dulu langsung begitu itu turun, cari apa saja yang bisa menutupi mereka. Kita udah dipanggil sama Allah, cari pakaian seala kadarnya. Jangan. Orang musyrikin dulu memuliakan Ka'bah, kita memuliakan kiblat dong, mestinya. Berkata Sumamah, dahulu utusanmu menangkapku ketika aku akan umrah. Bagaimana pendapatmu? Kata Nabi, segera engkau umrah. Maka berangkatlah Sumamah ke Mekah. Orang Mekah tahu bahwa Sumamah ini adalah kepala suku Yamamah yang memiliki gandum yang banyak yang akan senantiasa dikirim ke kafirin Mekah. Berkata di antara mereka, apakah engkau sudah murtad? Gitu kata si kafir ini. Maka Sumamah berkata, bahkan aku sudah masuk Islam bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sumamah? Wala wallahi la ya'tikum minal yamama habbatu khintah. Demi Allah, jangan harap kamu dapat jatah gandum lagi dari Yamamah hatta yazana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai diizinkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata siapa ini, Pak? Kata Sumamah bin Uthal, presidennya penduduk Yamamah, kepala suku, kepala negara. Hadis yang mulia ini menunjukkan boikot harus di bawah perintah ulil amri. Paham? Ada dalilnya, Pak. Ya. Lalu para ulama menjelaskan dari hadis yang mulia ini. Tadi Nabi Yusuf mengatakan apa? Bawa saudaramu kemari, kalau tidak aku tidak akan kasih jatah gandum kepadamu. Saat itu Nabi Yusuf sebagai apa? Ulil amri. Hanya ulil amri yang berhak menetapkan boikot. Bukan kita semuanya, nggak bisa. Namun para ulama memberikan perincian. Yang pertama, jika ulil amri memerintahkan boikot, wajib semua rakyat boikot berdasarkan firman Allah An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taati Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Nabi SAW bersabda, isma'u wa ati'u wa inistu'mila habasyiyun ka'anna ra'sahu zabibah. Kata beliau, dengarlah, taatlah pemimpin kalian.
sekalipun dia seorang budak Habasyi yang kepalanya lonjong seperti kismis. Di Islam Pak, di Islam sebuah negara tidak boleh dipimpin oleh seorang budak, enggak boleh. Atau seorang budak tidak bisa menjadi khalifah dalam Islam, enggak boleh. Tapi kenapa Nabi mengatakan taatilah, dengarlah pemimpin itu sekalipun dia budak Habasyun, karena budak ini memberontak. Maka dalam Islam, akidah Islamiyah, kalau ada budak yang memberontak dan dia kemudian menjadi pemimpin, maka dengar dan taat kepada budak tersebut yang sudah menjadi pemimpin. Itu kaidah dalam Islam. Ya, kenapa demikian, Pak? Para ulama menghimpun dalil dari sunnah Nabi, kata mereka, tasarruful imam ala ra'iyatihi manutun bil maslahah. Karena pemimpin itu tidak melakukan sesuatu kecuali yang memiliki maslahat. Ini kalau pemimpin menyuruh boikot, maka wajib rakyat boikot. Loh, bolehkah boikot itu? Kan tadi sudah diturunkan dalilnya. Ya tidak? Yusuf 60 dan hadis Tumamah bin Utsal. Yang kedua, kalau pemerintah enggak menyuruh kita boikot, bagaimana? Ada dua keadaan. Kalau antum semua Pak ahli dalam komputer, ahli dalam informasi, cari betul tidak bahwa keuntungan dari suatu produk itu dialirkan ke Yahudi. Kalau antum yakin bahwa aliran itu mengalir ke Yahudi yang menghancurkan kaum muslimin di Palestina, wajib boikot. Tapi sendirian, enggak boleh ngajak yang lain. Kalau antum punya ilmu, punya pengetahuan dan kepastian bahwa keuntungan penjualan produk yang ada di Indonesia ini dikirim ke negeri-negeri Yahudi untuk menghancurkan kaum muslimin, maka antum harus boikot produk tersebut. Tapi kalau yang kedua, kalau kita tidak punya kemampuan, maka dibolehkan tetap bermuamalah dengan produk tersebut berdasarkan hadis Nabi SAW. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata ibunda Aisyah bahwasanya Nabi SAW berjual beli dengan Yahudi dengan pembayaran tertunda, di mana Nabi SAW warahna dir'ah, Nabi menggadaikan baju besinya. Ini dalil bahwasanya Nabi bermuamalah dengan Yahudi. Yang kedua, hadis dari Bukhari bahwasanya Abdurrahman putra Abu Bakar berkata, kami pernah bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian datanglah seorang laki-laki musyrikin yang tingginya lebih dari rata-rata sambil menggiring kambingnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kambing itu mau dijual atau diberikan sebagai hadiah? Kata orang musyrikin itu, aku jual. Maka kata perawi hadis, fastaro minhu syatan. Maka Nabi membeli kambing tersebut. Jadi bagi kaum muslimin, rakyat di sini yang dia belum tahu bagaimana cara mengecek apakah ada aliran dari produk tersebut ke negeri-negeri Yahudi, dia boleh tetap bermuamalah. Lagi pula Pak, yang jual roiko itu warung-warung kecil Pak, yang dagang kaum muslimin, dan mereka beli roiko juga paling serenceng, nggak berpengaruh Pak, dengan Yahudi nggak berpengaruh. Bukan saya bilang nggak boleh boikot kalau antum memiliki ilmunya, tahu. Saya sudah riset 10 McDonald di Indonesia, tapi saya surveinya Jabodetabek, ya karena 4 diantaranya kawan saya. Saya tanya, antum alirkan dana, dia manajer finansial. Antum alirkan dana ke Yahudi, demi Allah, tidak seperak pun dari McDonald kami yang mengirimkan dananya ke Yahudi. Lalu kita katakan semua McDonald begitu? Tidak. Nanti kita lihat buktinya. Lalu bagaimana cara menyikapi boikot? Yang pertama Pak, yang memboikot tidak boleh mencela saudaranya yang tidak memboikot. Paham? Dan yang tidak memboikot jangan mencela saudaranya yang memboikot. Enggak boleh. Kenapa demikian? Karena kaitannya dengan yang kedua. Karena orang yang boikot dan tidak boikot di antara kaum muslimin tidak boleh terjebak dengan program Yahudi, yaitu berpecah belah. Gara-gara saya boikot, antum enggak boikot, ribut kita. Pecah belah, itu yang diinginkan oleh Yahudi. Ya. Yang ketiga,
bahwa yang kita boikot dari Yahudi adalah segala yang ada kejelekannya di mereka. Akidahnya, manhajnya, ibadahnya, akhlaknya seperti apa? Mencaci maki Allah. Sudah kita bahas Pak di tempat ini bahwa sebagian Bani Adam mencaci maki Allah. Bagaimana itu? Mencela hujan, mencela panas. Kata Allah Jalla wa Ala, yu'zuni ibnu Adam yasubbud dahr. Kata Allah, Bani Adam mencaci maki aku. Mereka mencela waktu. Mereka mencela cuaca. Mereka mencela panas, mencela hujan. Kata Allah, aqul lail wan nahar. Akulah dahar itu. Aku yang mengatur dahar, aku yang mengatur waktu, cuaca panas. Jadi kita caci maki Allah sama seperti Yahud mencaci maki Allah Jalla. Jadi kita jangan seperti mereka, jangan konsumsi yang haram. Makan yang haram apa saja, zatnya haram, jangan dibeli. Apalagi cara memperolehnya. Dengan cara apa? Menipu, korupsi. Itu kan produk Yahudi, Pak. Kita benci Yahudi, kita lakukannya. Yang ketiga, larangan keras mengikuti jejak mereka. Al-Baqarah 120, Allah mengatakan walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepadamu Muhammad sampai engkau mengikuti agama mereka. Lihat. Kemudian kata Allah, Kul inna hudallah huwal huda. Katakan Muhammad bahwa petunjuk Allah itulah yang disebut petunjuk. Adapun petunjuk mereka bukan petunjuk. Agama mereka bukan petunjuk. Dari sini kita tahu Pak, jangan terpengaruh dengan hasutan mereka. Al-Mumtahanah 13. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan kaum yang dimurkai Allah itu sebagai teman-teman karib kalian. Allah mengatakan demikian. Ya, ini dalil yang sangat keras. Hadis Abu Hurairah, kiamat tidak akan terjadi sampai umatku kata Nabi mengikuti jalan generasi sebelumnya sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lalu sebagian sahabat bertanya, itu yang kita ikuti itu Romawi dan Persia, wahai Rasulullah. Kata Nabi, siapa lagi? Romawi adalah Nasrani, Persia, Yahud. Dua negara adik kuasa Pak di zaman dahulu. Dan negeri Arab ada di tengah-tengahnya. Ya, ada di bawah di tengah-tengah Persia dan Romawi. Negeri Arab di tengah, Islam turun di situ Pak. Untuk mengembalikan Romawi dan Persia kepada Islam. Karena Romawi, Nasrani menyimpang dari Bani Israel. Yahudi menyimpang dari Bani Israel. Islam datang di tengah-tengah agar mereka kembali ke tengah-tengah. Walhamdulillah. Tapi mereka menolak. Ya. Kemudian Nabi berpesan kepada kita, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Ini larangan keras dari beliau, jangan ikut-ikutan cara mereka. Baik pembicaraannya, pakaiannya. Antum suka lihat tidak Pak, ada orang Islam pakai pecinya begini Pak? Tahu? Sering lihat. Ada orang Islam pakai pecinya begini. Iya, tegur orang itu Pak, ini kebiasaan Yahud. Pecinya ada di kepala sini, bukan dimasukkan ke sini. Suka kan? Lihat kan? Rahib-rahib Yahudi kalau pakai peci di sini Pak. Jadi rambut mereka ditarik, dimasukkan ke dalam peci, diikat, makanya nggak jatuh. Tapi mereka mengidentifikasi diri mereka seperti itu. Nah, kita jangan ikutin. Ya, orang Yahudi itu kalau di hadapan tempat peribadatan kayak kita Ka'bah, mereka menangis-nangis, meratap-ratap dan suka mencongkel-congkel batu bata. Kaum muslimin ke Saudi Arabia gunting kiswahnya Ka'bah. Wala haula wala quwwata illa billah. Kita ikuti jejak mereka itu, Pak. Kita benci mereka tapi kita lakukan mereka. Nabi SAW sedang berkumpul bersama para sahabat. Mereka ingin cari cara bagaimana memanggil orang untuk sholat. Kata sebagian sahabat, bagaimana kalau kita pakai trompet saja? Kata Nabi apa? La hadza min Yahudiyun. Jangan, itu dari Yahudi. Ditolak oleh Nabi trompet itu, Pak. Di akhir tahun Masehi kaum muslimin tiup-tiupan itu. Wala haula wala quwata illa billah. Mari kita bangkitkan semangat kita untuk mencintai Islam dan kaum muslimin. Berkata Nabi juga, laisa minna
Man tasabbaha bi ghairina, bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami. Berkata Asyuti dari mazhab Syafi'i, kata beliau, seorang muslim tidak pantas menyerupai atau bertasyabbuh dengan orang yang kafir kepada Allah. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sedikit pun dari siksaan Allah. Kata pembesar mazhab Syafi'i. Ya, jadi jelas bagi kita bahwasanya perkara ini perkara yang sudah diketahui sejak dulu. Yang terakhir, 5 menit lagi. Kita membela Majelis Ulama Indonesia. Sayangnya saya nggak sempat kasih makalah ini, tapi nanti saya kirim. Majelis Ulama Indonesia telah dibully, telah didustai, dan kita pun didustai oleh IG. Apa IG itu? Instagram, WhatsApp, Facebook. Kata mereka, Majelis Ulama telah mengharamkan produk-produk ini, maka boikotlah produk ini. Maka saya tanya kepada mereka semua, kamu sudah datang belum ke Majelis Ulama Indonesia? Pernah buka situsnya tidak? Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Majelis Ulama tidak pernah mengeluarkan fatwa haram untuk produk-produk Yahudi. Mari kita baca, saya nukilkan sedikit saja ya. Majelis Ulama berfatwa tentang kaidah ini dengan 3 kondisi. Yang pertama, ketentuan hukum. Fatwa Majelis Ulama tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Poin keempat, yang ada kalimatnya haram adalah dengan kalimat ini. Barang siapa mendukung agresi Israel, sayangnya Majelis Ulama menggunakan kalimat Israel, ya harusnya ya Yahudi, tapi kita baca saja karena ini dari mereka. Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram. Jadi kalimat haram MUI itu kalau perkaranya mendukung agresi. Silakan cari deh kamus bahasa agresi itu apa sih? Penindasan, peperangan. Ya, nggak ada kaitannya dengan makanan. Yang perang kalau mendukung senjata bagi mereka jelas namanya mendukung agresi. Jadi kalimat haram adanya pada poin yang keempat, mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram. Itu kalimat haram. Yang kedua, pada bab rekomendasi itu dalam bahasa kita adalah himbauan. MUI menghimbau pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina seperti diplomasi di PBB, ya, dan pengiriman bantuan kemanusiaan dan konsolidasi negara-negara oki dan menekan Israel menghentikan agresi. Itu himbauan MUI kepada pemerintah. Dari sini kita tahu MUI memposisikan lembaganya sebagai ulama dan pemerintah umaro. Jelas kan? Yang ketiga, kata Majelis Ulama Indonesia, umat Islam dihimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan Zionisme. Enggak ada kata haram di sini. Bukan saya enggak setuju dengan boikot, tidak, tapi jangan kita membenci Yahudi dengan kebohongan. MUI enggak ngomong begitu. Makanya LP POM MUI Ibu Ida Parwati juga menulis di detik.com, kami Majelis Ulama tidak pernah mengharamkan produk-produk yang sudah ada label halalnya. Kami enggak haramkan. Yang diharamkan oleh MUI agresi. Ya coba. Dari sini kita tahu Pak, kadang-kadang media sosial itu sering enggak jujur. Betul tidak? Dan kita nggak pernah lihat situsnya. Lihat situsnya Pak di https://mui.or.id. Ditandatangani oleh Kiai Haji Junaid Miftahul Huda dan pimpinan Majelis Ulama Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Asrorun Ni'am Solih. Itu dia. Saya nukilkan supaya kita paham bahwasanya kita benci Yahudi tapi jangan ikuti cara mereka yaitu berbohong, memutarbalikkan fakta, itu yang nggak boleh. Jadilah kita orang yang mencegah kemungkaran dengan kebaikan. Kita cegah kebid'ahan dengan sunnah. Kita cegah syirik dengan tauhid. Jangan sama. Jangan berobat kesurupan dengan dukun, itu maksudnya begitu. Jangan hilangkan setan dengan perdukunan, jangan. Ya, jangan kalian selamat karena dusta, nggak boleh. Kaum muslimin berani mati, ayo berani mati. Jangan bohong.
Demikian yang bisa saya sampaikan barangkali semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Ada waktu? Silakan Pak. Atau sudah ngantuk? Enggak. Ya, makanya saya ngomong kencang tadi supaya jangan ngantuk. Kalau ngantuk juga, waduh, ada apa ini? Silakan Pak, yang mau bertanya. Baik. Iya, telah datang kepada kita berita juga dari media sosial, ya, baik di YouTube maupun yang semisalnya, tentang kondisi bahwasanya klaim Palestina adalah milik Yahudi berdasarkan surat yang terdapat dari Ali Imran 95 sampai 100-an lebih, yang diakui oleh sebagian kalangan itu tanah Yahudi. Tapi kalau kita mau jujur membaca sejarah dari para ulama yang istiqomah di atas kebaikan, ulama-ulama tarikh, kita dapati bahwasanya Palestina adalah salah satu negeri yang Allah berkahi. Karena di sanalah Sulaiman, Daud, ya, kemudian Yakub dan seterusnya. Maka Nabi Isa alaihissalam juga akan diturunkan di Palestina. Jadi Palestina secara dalil milik kaum muslimin. Palestina secara dalil milik kaum muslimin. Karena itulah kiblat yang pertama bagi kaum muslimin. Tidak mungkin kiblatnya di situ nggak ada orang Islam di sana. Ya, jadi klaim yang menyatakan bahwa tanah atau negeri Palestina sebagian milik Yahudi, klaim yang tanpa dalil. Tidak boleh kita mengatakan bahwa itu milik Yahudi, enggak boleh. Sebuah hadis yang sahih bahwasanya Nabi SAW bersabda, ketika nanti terjadi peperangan antara muslim dengan kafir, maka berkatalah pohon-pohon dan batu-batu. Apa kata mereka? Di belakangku ini ada Yahudi, bunuhlah mereka. Kecuali satu pohon yang enggak berbicara. Pohon apa namanya? Gharqad, karena pohon itu pohonnya Yahudi. Maka sekarang Yahudi menanam pohon itu. Dia tahu hadis-hadis itu. Ya, jadi Palestina tanah kaum muslimin. Adapun berita yang sahih tentang siapa yang pertama kali, ini kan sejarah. Yang pada hari ini pun sejarah juga diputarbalikkan fakta. Karena perangkat sejarah berupa media elektronik dan media cetak dikuasai oleh selain muslimin. Bahkan kaum muslimin nggak punya media sekarang, Pak. Media apa yang dimiliki kaum muslimin? Yang antum tonton di YouTube, di televisi, kan bukan kaum muslimin yang punya. Ya tidak. RCTI, SCTV, siapa yang punya? Bukan Islam. Ya tidak. Jadi tayangan-tayangan itu berpihak kepada selain Islam. Allah mengatakan walan tardu ankal yahudu walan nasara, sampai kalian murtad. Ya, jadi bisa kita kembalikan kepada ahlinya, fasalu ala dzikrin kuntum la ta'lamun. Barang siapa yang mengambil tanah, sebagian tanah-tanah manusia, maka akan dikalungkan nanti tanah-tanah yang dia kalungkan, yang diambil itu
akhirat dengan 7 lapis bumi. Satu jengkal tanah yang diambil kata Nabi akan dikalungkan 7 lapis bumi. Nah ternyata orang yang suka mengambil tanah itu sifatnya Yahudi. Karena dulu Bani Israel ketika Allah perintahkan masuk Palestina, apa kata orang Yahudi? Kamu saja yang masuk bersama Tuhanmu. Coba lihat. Ya. Jadi ketika Allah perintahkan Musa alaihissalam dan Bani Israel masuk ke Palestina, dan saat itu Palestina ada penghuninya. Jadi Nabi Musa dan Bani Israel yang di dalamnya ada Yahudi itu disuruh masuk ke Palestina, tapi mereka menolak. Apa kata mereka? Engkau saja dan Tuhanmu yang masuk ke dalam tanah tersebut. Ini menunjukkan dari dulu mereka enggak punya tanah. Kenapa Allah jadikan Palestina tanahnya Nabi Musa? Ya karena nabinya. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Palestina itu diberikan oleh Allah kecuali kepada hambanya yang saleh. Maka Nabi Musa berhak mendapatkan Palestina. Soleh. Dan kebiasaan orang-orang Bani Israel yang menyimpang dari ajaran Nabi Musa selalu mereka bertingkah di hadapan manusia yang bukan Nabi. Mereka mengatakan bahwa tanah Palestina tanah kami. Jangankan sekarang Pak, di zaman Nabi Musa saja mereka ngeyel. Jadi kita tahu bahwasanya betul, barang siapa yang mengambil satu jengkal tanah orang lain, maka akan digalungkan dengan api 7 lapis bumi. Dan ini terkait dengan sifat orang yang suka mengambil tanah orang lain, dan itu adalah al-Yahud. Maka jangan kita begitu Pak. Kalau kalian punya tanah misalnya Pak, mau bangun rumah, bikin 2 tembok. Jangan tembok kalian sama dengan tembok yang udah didirikan. Nanti batasnya mana? Kalau itu ternyata kalau mengambil saja punya kalian, nanti kalian pantek-pantek rumah kalian. Berarti tembok orang itu. Jadi kalau ada rumah yang berdiri satu, rumah kita ternyata pas berdiri dengan tembok itu, bikin lagi batas satu buat dinding kita. Supaya dinding kita dengan dinding sebelah kita berbeda. Kenapa? Hadisnya itu Pak, nggak boleh ngambil sejengkal. Ada lagi Pak orang yang garasinya maju ke depan. Ada nggak di sini? Garasinya maju ke depan, ngambil fasum. Hati-hati Pak. Kan batas jalan rumah kita tuh depannya kan got ya. Jangan got ditutup dimasukin lagi buat naruh mobil. Kalau nggak punya garasi ya cobalah cari tempat untuk menaruh mobil kita. Jangan ngambil tanah orang lain. Walaupun itu tanah negara, bukan tanah kita kok. Ya kan Pak, suka dimajuin kan depan tuh. Itu sejengkal, berapa jengkal itu Pak? Semeter bisa itu. 1,5 meter, berapa jengkal itu? 1 jengkal 7 lapis bumi. Gimana kalau? Berpikirlah kita seperti itu. Bahwasanya sifat-sifat Yahudi itu jelek Pak. Suka makan harta orang lain. Makanya riba itu Pak jelas-jelas dari mereka. Kenapa? Makan harta orang lain. Antum pinjam di 1 juta, bayarnya 1.100.000. Makan apa namanya? Harta orang lain. Korupsi, harta orang lain. Ya kan? Diambil harta orang lain kok itu. Harta negara bahkan diambil. Berarti harta saya dan hartanya Pak Abita diambil oleh koruptor. Dan itu produk al-Yahud. Begitu Pak Rais. Wallahu a'lam. Iya. Tadi sudah dijawab. Itu bukan milik pribadi. Berarti milik siapa? Bukan milik pribadi. Bukan milik kita, Pak. Ya tidak. Ya, antum kerja di kantor, Pak. Karyawan bukan posisinya. Karyawan. Pulang dari kantor bawa bolpen. Punya siapa? Punya kantor. Masuk ke kantor. Ditanya, itu bolpen dari mana? Dari kantor. Punya situ? Bukan punya kantor. Balikin? Enggak. Minta? Enggak. Ya ngambil namanya. Bukan milik. Kecuali antum izin. Saya minta bolpen 1 ya. Ambil. Bawa kertas buat ngeprint anak-anak kita. Namanya apa kalau bukan ngambil? Jadi mari Pak, 1 jengkal tanah yang kita injek itu bersaksi nanti di yaumil akhir. Apa dalilnya? Yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Kata Allah, nanti pada hari kiamat bumi bersaksi tentang tanah-tanah yang kalian injak di atasnya. Kenapa bumi bisa berbicara? Bi anna rabbaka auhalaha, karena Tuhannya menyuruh dia berbicara. Nah, bumi bersaksi atas tanah yang kita bukan punya kita. Makanya Pak, kalau kita bangun rumah, mendingan kita kekurangan tanah daripada ngambil tanah orang lain. Betul tidak?
Ya sudah kalau kita kemudian bangun, tanah saja dikurang dong semeter. Biarin daripada antar dikalungkan 7 lapis bumi gitu. Ya kan? Begitu Pak kira-kira. Itulah. Mundurin pagar ganti mobil kecil. Bisa jadi lebih murah, ada tabungan sedikit. Bisa kirim dananya ke Palestina nantinya. Gitu. Kira-kira Pak Rais. Allahu a'lam. Ya, bagus barakallahu fiik. Terus Pak, sebentar. Ketika semua warga begitu, jangan ikutin. Ya, Allah mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilukan sabil. Kalau semua orang di atas muka bumi ini kalian ikuti nih, saya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Suatu komplek villa pertiwi itu tanahnya dimajuin, jangan ikut-ikutan, orang bukan tanah saya. Saya takut Pak dikalungkan 7 lapis bumi, udah gitu aja dah. Ente mah sotehu. Nanti hati-hati, yang mencela dalil cuma satu kaum, siapa? Al-Yahud. Nah, silakan. Ketika kita tahu aliran dana atau bisnis yang terjadi di situ, itu kembali kepada kaum Yahudi atau kita biasanya memprioritaskan Amerika. Nah itu disarankan untuk hanya memboikot sendiri dan tidak menyampaikan kepada orang lain. Ya. Itu batasannya sampai mana, atau artinya apakah betul-betul tidak, artinya dilarang untuk memberikan pengetahuan itu kepada orang lain. Ya. Karena pada saat sekarang ini begitu kompleksnya ekonomi, artinya sektor ekonomi itu begitu kompleksnya sehingga bahkan mungkin kalau kita bilang perusahaan Indonesia itu pemiliknya ada yang benar juga, kadang seperti itu, pemilik sahamnya itu juga orang Yahudi, dan orang Yahudi. Nah itu batasannya ya. Kita lakukan begitu. Bagus. Barakallah fiik. Bagi yang bertanya semoga Allah rahmati antum semua, dan bagi yang mendengar semoga Allah berikan kita kebaikan. Jadi ada dua keadaan dalam hal pemboikotan. Yang pertama, kalau ulil amri memerintahkan boikot, maka wajib rakyat yang tahu, yang tidak tahu tentang aliran dana wajib taat kepada pemerintah. Kalau pemerintah mewajibkan boikot, apakah dia orang yang tahu tentang aliran dana atau tidak, maka wajib rakyat taat kepada pemimpinnya. Kalau pemerintah menyuruh boikot. Sekarang pemerintah tidak menyuruh boikot atau belum keluar perintah boikot. Berarti ada dua keadaan lagi. Kalau rakyatnya bisa mengetahui dengan pasti bahwa aliran dana itu diberikan kepada Zionis Yahudi untuk memerangi kaum muslimin. Apakah Zionis Yahudi ini ada di Palestina atau sekutunya yang bukan di Palestina, tapi dia mendukung agresi Yahudi di Palestina. Dan orang Indonesia ini tahu aliran dana itu betul-betul dipakai oleh mereka, maka wajib dia boikot. Kemudian tadi saya sampaikan, tapi dia wajib boikot sendirian, nggak boleh ngajak orang lain. Kenapa? Karena tidak difatwakan oleh pemerintah. Jadi nggak bisa massal, nggak bisa secara massal, nggak bisa. Dan itu berpahala bagi orang yang melakukannya, karena dia bertindak atas ilmu. Adapun orang yang kita ajak dia nggak punya ilmu, nanti dia fanatik terhadap antum. Nanti dia percaya bahwa apa yang antum lakukan itu benar, sehingga digiringlah massa kepada pemikiran orang yang boikot, bukan dengan pemahaman secara syariah. Kalau kita ajak orang lain yang nggak ikuti sama saya, sama seperti kita orang yang mengajak orang-orang yang nggak paham ilmu untuk melakukan satu amalan yang nggak berdasar ilmu, sama seperti itu. Karena orang-orang awam nggak tahu. Ya, kalau mereka itu nggak tahu, kita edukasi. Kalian tahu tidak bahwa dana-dana yang di hasil keuntungan dari produk ini dikirim oleh mereka yang membunuh kaum muslimin. Itu kasih pilihan ke mereka, jangan yuk kita boikot, kasih pilihan saja. Nanti mereka yang memilih sendiri. Atau kita kasih korinah, kalian harus cari buktinya. Seperti fatwa Majelis Ulama, fatwa haram. Ternyata sampai hari ini Pak, kaum muslimin terjebak kan? Mengatakan MUI yang mengharamkan, MUI nggak mengharamkan. MUI nggak pernah mengharamkan produk itu, hanya
dihimbau menghindari semaksimal mungkin penggunaan produk. Enggak ada kata haram di situ. Karena haram halal milik Allah Jalla wa'ala. Jadi batasannya apa? Misalnya saya dan Pak Agus dan teman-teman tahu, cek, wah ternyata Coca-Cola, Fanta, Sprite, Danone, gitu ya. Dengan ilmiah kita bisa tahu aliran dananya ke sana, entah ke Amerika, entah ke siapa saja, tapi untuk membiayai perang Yahudi dengan Palestina. Saya nggak akan beli Fanta, nggak akan saya beli Coca-Cola dan Sprite. Kita haramkan, zatnya nggak boleh antum haramkan. Yang kita haramkan adalah perbuatan orang yang membuatnya itu yang membantu kezaliman terhadap kaum muslimin. Karena mengharamkan Coca-Cola, Fanta, zatnya nggak boleh. Ada McDonald, burger, enak lagi itu Pak, halal semuanya. Kita haramkan ini. Pokoknya apa yang kalian haramkan apanya? Zatnya nggak boleh. Nggak boleh mengharamkan zat yang Allah halalkan. Tapi nggak boleh juga menghalalkan zat yang Allah haramkan. Tapi boikot produknya kenapa? Pembuatnya membantu kezaliman di Yahudi. Dan itu dapat pahala. Apa dalilnya Pak? Orang yang memboikot pribadi dapat pahala. Apa dalilnya? Tapi dengan syarat dia memboikot kejahatan Yahudinya. Boikotnya kebencian kepada musuh Allah. Itunya, niatnya. Maka dapat pahala tidak? Dapat. Dalilnya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal orang itu tergantung niatnya dia membenci musuh-musuh Allah. Silakan. Tapi orang lain yang kalian ajak belum tentu sama niatnya dengan antum. Paham tidak? Nah, jadi batasannya kalau ada orang yang bisa sama-sama mengetahui dengan pasti aliran tersebut, boikot bareng-bareng, oke. Dia mengajak orang untuk boikot, perlu dobit, perlu aturan. Ya, perlu aturan untuk mengajak orang untuk memboikot itu perlu aturan. Tapi secara pribadi kita boikot iya, dan yang kita boikot bukan cuma Royco-nya doang, bukan cuma sampo-nya doang Pak. Kebiasaan Yahudinya yang jelek itu kita boikot juga. Jangan makan riba, jangan ngasih riba. Itu kita boikot juga itu. Sekarang kita memboikot produk itu, tapi perbankan ribawiyah masih berdiri tidak? 90% siapa nasabahnya? Kaum muslimin. Ya tidak. Kan ini kaca bagi kita. Oke lah kita boikot, ya udah kita keluarkan semuanya yang berbau Yahudi. Jelas-jelas Pak, produk Yahudi yang paling besar di dunia apa Pak? Perbankan ribawiyah. Itu produk mereka terbesar di negara-negara Islam. Tapi kaum muslimin datang. Dulu waktu belum ada BSI Pak, itu BNI ada syariah, ya kan? Ada apa lagi? BRI syariah. Terus mereka merger menjadi Bank Syariah Indonesia. Saya tanya kepada mereka, Pak, di Bank Syariah ini ada wadiah tidak? Program wadiah. Wah, itu adanya di syariah, Pak. Di kami nggak ada. Oke. Coba lihat yang ada, adanya mudharabah sama murabahah. Kenapa nggak ada wadiah? Jadi produk bank syariah yang bebas dari riba cuman wadiah produknya Pak. Antum nanam duit, antum nabung, duit antum segitu-gitu aja. Antum nabung 1 juta, tambah lagi 500, ya totalnya 1.500.000. Antum diamkan berpuluh-puluh tahun segitu-gitu, itu namanya wadiah, namanya titipan. Dan enggak semua produk syariah punya ini Pak. Anehnya produk syariah enggak punya wadiah, kan aneh. Mestinya punya, itu karena produk itu yang paling aman dari ribawiyah. Kalau mudharabah ada sisa bagi hasil. Dan kalau kita pelajari fikih mudharabah dan murabahah mungkin di lain waktu, itu bank mesti punya sektor real untuk menyelenggarakan mudharabah dan murabahah. Dia mesti punya unit usaha bank itu Pak. Entah di samping kanan, samping kiri, mesti punya dia. Dari situlah dia bermudharabah. Kalau sekarang enggak, punya antum diinvestasikan, ya kan, ke perusahaan lain dengan sukuk yang tertentu. Kalian dikasih nih mudharabah antum, nisbahnya 40-60. Sama Pak dengan antum menanam di konvensional, sama. PA 0,1 PA sama. Bank dapat 10%, kita dapat 0,1%, sama. Bedanya di mana? Cuman kalau antum datang ke bank syariah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bedanya di situ Pak, ada salam dan ada kalimat syariahnya.
Ya, jadi mari Pak kita boikot semua Yahudi. Kebiasaan mereka yang buruk mencaci maki para nabi. Jangan sebut Yahudi dengan Israel. Ayo kita mulai jangan sebut Israel. Yahudi saja selesai ya. Kita mulai tarik bank-bank uang-uang kita di bank konvensional, cari yang ada wadiahnya. Begitu cara kita memboikot mereka. Hancur mereka dengan sendirinya. Enggak usah produk-produk yang kecil 2.000 perak, 2.000 perak. Tabungan antum 2 juta itu di bank. Ya tidak. Yang 2.000 perak Royco mah enggak ada apa-apanya itu. Yang jual juga ibu-ibu kaum muslimin. Jadi mari kita bongkar pemahaman kita yang benar terhadap Yahudi adalah kita boikot semua kebiasaan jelek mereka. Tapi satu persatu. Batasannya begitu Pak. Ya, batasannya jadi kita lakukan sendiri-sendiri dan bisa jadi dengan peran sendiri-sendirinya kita masalah bisa terjadi. Bukankah dalam sebuah hadis sahih ya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berdoa kepada Allah dalam waktu sendirian, maka Allah akan menahan azab bagi orang yang tinggal di negeri yang orang itu berdoa di malam tersebut. Coba dengan satu orang muslim berdoa, Allah tahan azab. Jadi bagaimana kalau seorang itu memboikot, bisa jadi masyarakat kaum muslimin memboikotnya. Dan yang paling kita berharap pemerintah negara Indonesia memboikot, turunkan perintah boikot agresi Yahudi di Palestina dan juga boikot semua benda-benda yang menguntungkan mereka, termasuk produk ribawiyah. Nanti hancur tuh bank-bank. Isinya nanti Pak Burhan di atas jadi dirut. Wah, jadi bank Islami nantinya antum ya. Jadi ya sekarang kan bank ribawiyah kaum muslimin sebagai karyawan. Dirutnya Allahu a'lam, antum cek deh. Di Wikipedia tuh banyak tuh, sudah bisa kita lihat. Jadi kita bertindak ilmiah. Enggak menuduh, tapi juga jangan diam saja. Bergeraklah sesuai dengan kesanggupan kita. Demikian. Sudah habis. Allah Ta'ala alam. Maka jamaah yang saya muliakan, para bapak dan ibu yang hadir, semoga Allah limpahkan kita kebaikan yang banyak dan kecintaan kepada Islam dan kaum muslimin, dan berlepas diri dari musuh-musuh Islam dan kaum muslimin. Dan kita berdoa kepada Allah dengan nama-nama indah dan sifat yang mulia, agar Allah jadikan kita orang yang tidak berkata-kata tanpa ilmu, berbuat tanpa ilmu, dan menyebarkan sesuatu tanpa ilmu. Semoga Allah limpahkan itu kepada kita, hidup di atas ilmu dan wafat di atas ilmu. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita tutup dengan kafatul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.